Kenapa kau tega meracuni ibu dan saudari-saudari kita? Kenapa? Karena mereka semua memang pantas mati. Ibu harus mati. Diam, jangan teriak lagi. Wanita tua bangka itu sebentar lagi akan jadi abu. Aku sudah membakar habis paviliun Yanyu. Semua orang yang ada di sini hari ini akan musnah tak berbekas. Kita tumbuh besar bersama di paviliun ini. Ibu menyayangi kita seperti anak kandungnya sendiri. Beliau mengajari kita membaca dan menulis. Mengajari kita musik, catur, kaligrafi, dan melukis. Bahkan, beliau mewariskan ilmu bela diri Fangsan kepada kita. Bagaimana kau bisa setega itu? Bagaimana kau sanggup melakukan ini? Jiangmu, kau benar-benar bodoh dan menyedihkan. Aku adalah putri kandung Sujin, sang Perdana Menteri. Aku adalah putri sah dari kediaman Perdana Menteri. Paviliun Yanyu yang kotor ini, dan semua orang rendahan di tempat ini, adalah noda hitam dalam hidupku. Ayah sudah lama menemukanku. Beliau bilang, asalkan aku menghapus semua jejak keberadaanku di paviliun Yanyu ini, beliau akan membawaku kembali ke kediaman Perdana Menteri. Mengirimku ke istana untuk menjadi selir kaisar. Kelak, aku akan menjadi orang yang berkuasa di bawah satu orang, yaitu permaisuri yang dipuja ribuan orang. Tapi kalian tahu terlalu banyak hal. Membiarkan kalian hidup hanya akan menjadi malapetaka bagiku. Hatimu benar-benar kejam. Di ibu kota yang kejam ini. Kalau tidak kejam, bagaimana bisa bertahan hidup? Pergilah dengan tenang sekarang. Nyawamu ditukar dengan kemuliaanku seumur hidup, itu sudah sangat sepadan. Aar. Kiao Bu. Aku tidak akan pernah melepaskanmu, Putri Perdana Menteri. Selir istana. Kurasa lebih baik kau pergi dulu ke neraka. Untuk menebus dosa pada ibu dan saudari-saudari yang kau racuni itu. "18 tahun rumahku kini tiada. 18 tahun ikatan kasih sayang. Kini telah sirna. Mulai hari ini, tidak ada lagi Jiangmu dari paviliun Yanyu di dunia ini. Hanya Putri Perdana Menteri Lin Wanxing. Sujin. Seluruh kediaman Perdana Menteri. Hutang darah ini. Akan kubuat kalian membayarnya dengan nyawa. Sujin, aku datang. Apa yang kau hutang padaku? Hutangmu pada semua orang di paviliun Yanyu. Akan kutagih semuanya pelan-pelan, beserta bunganya. Kau hanyalah anak haram yang dipungut Perdana Menteri dari luar. Wanxing adalah ibunya. Wanxing, selama 18 tahun kau di rumah bordil. Kau tidak belajar hal-hal yang tidak seharusnya, kan? Ayah paling menjunjung tinggi tata krama. Jika sampai kau berbuat kesalahan, jangankan kembali ke kediaman Perdana Menteri. Nyawamu sendiri pun belum tentu bisa selamat. Syukurlah kau sudah kembali, selama ini. Kau pasti sudah menderita di luar sana. Bisa kembali ke sisi ayah adalah berkah bagi putri. Tidak menderita sama sekali. HMPH. Aktingmu bagus juga. Memangnya kau pikir kau benar-benar putri Perdana Menteri? Beberapa hari lagi, istana akan mengadakan pemilihan selir. Kau akan masuk ke istana bersama putri-putri keluarga terpandang lainnya. Ingat, statusmu adalah putri Perdana Menteri. Tugasmu adalah memenangkan hati Baginda Kaisar. Demi keluarga Su. Demi ayah. Untuk mendapatkan lebih banyak kekuasaan. Benar dugaanku, ayah membawaku kembali. Hanya untuk menjadikanku sebagai bidak catur yang ditempatkan di dalam istana. Tidak ada bedanya dengan Lin Wanqin, putri mengerti. Putri tidak akan mengecewakan harapan ayah. Ini adalah paviliun yang disiapkan khusus oleh Tuan untukmu. Mulai sekarang, kau akan tinggal di sini. Pelayan dan ibu asuh di paviliun ini sudah aku aturkan untukmu. Mereka semua adalah orang lama di kediaman ini. Mereka mengerti aturan dan bisa mengajarimu dengan baik. Ini Ibu Zhang. Mulai sekarang, semua urusan di paviliun ini akan dikelola olehnya. Ini Chun Tao. Dia khusus ditugaskan untuk mengurus segala keperluanmu. Hamba yang tua ini memberi hormat pada nona muda kedua. Hamba, Chun Tao,
memberi hormat pada nona muda kedua Wan King. Di kediaman ini, ada aturannya sendiri. Apa yang tidak boleh ditanyakan, jangan ditanyakan. Apa yang tidak boleh diucapkan, jangan diucapkan. Dan jangan coba-coba main licik. Kalau sampai terjadi kesalahan apapun, aku tidak bisa menjamin keselamatanmu, HMPH. Kamu dikirim oleh nyonya, ya. Menjawab nona muda, hamba. Hamba memang dikirim oleh nyonya untuk melayani Anda. Tapi hamba tidak akan pernah memata-matai Anda. Hamba hanya ingin melayani Anda dengan sebaik-baiknya. Mohon nona muda kedua jangan mengusir hamba. Oh, kamu tidak takut padaku. Hamba tidak takut. Nona muda kedua cantik sekali. Bicaranya pun lembut. Jauh lebih baik daripada nona muda pertama. Nona muda pertama itu kalau bicara selalu memaki dan menakut-nakuti orang. Dulu waktu hamba di halaman belakang, hamba harus dipukuli setiap hari. Kamu gadis kecil yang menarik juga. Bangunlah, mulai sekarang ikutlah denganku dengan baik. Aku jamin tidak akan ada yang berani menindasmu. Tapi, kalau sampai aku tahu, kamu bermain di belakangku, kamu tahu sendiri apa akibatnya. Hamba mengerti. Hamba pasti akan setia selamanya pada nona muda kedua. Tidak akan pernah berkhianat. Nona muda kedua, Anda sudah membaca sepanjang malam. Minumlah sup hangat ini supaya badan Anda tidak kedinginan. Ini hamba buatkan diam-diam di dapur kecil untuk Anda. Ibu Zhang tidak tahu soal ini. Kamu perhatian juga, ya? Tentu saja, Nona. Oh iya, nona muda kedua. Tadi hamba mendengar Ibu Zhang berbicara dengan pelayan di sisi nyonya. Katanya nyonya takut saat pemilihan nanti Anda akan mencuri perhatian nona muda pertama. Jadi dia berencana mencari masalah untuk Anda sebelum pemilihan dimulai. Supaya Anda tidak bisa ikut serta. Hanya sejauh itu kemampuan si Liu itu. Sudah kuduga bakal begini. Aku dengar dari mereka. Mereka berniat mencampurkan sesuatu ke dalam bedak wajahmu. Supaya wajahmu jadi bentol-bentol kemerahan. Jadi kamu nggak bisa ikut seleksi itu. Oh ya, kalau begitu, aku harus berterima kasih banyak padanya. Nona muda kedua, bedak ini jelas sudah dicampur sesuatu. Kenapa Anda malah menerimanya? Sabar dulu, dia sudah memberiku hadiah sebagus ini. Tentu saja aku harus membalasnya dengan pantas. Hahaha. Hahaha. Nona muda kedua, Anda hebat sekali. Bagaimana caranya Anda bisa melakukan itu? Gampang saja. Aku memberikan kotak bedak itu kepada pelayan kepercayaan nona muda sulung. Aku bilang itu hadiah khusus dari nyonya untuk nona muda sulung. Dan menyuruhnya memastikan nona muda sulung memakainya. Pelayan itu kan anak dari kerabat keluarga nyonya Liu. Ya mana mungkin dia curiga. Nona muda kedua, Anda benar-benar cerdik. Trik kecil ini hanyalah hidangan pembuka saja. Liu, Su Lian Yue, Su Jin, semua yang kalian utang padaku akan kutagih satu persatu sampai lunas. Nona muda kedua, Anda cantik sekali. Kali ini, Anda pasti akan terpilih oleh Baginda. Apa yang kuinginkan bukanlah sekadar balas dendam. Aku menginginkan kekuasaan di istana ini. Dan kepala sang Perdana Menteri itu. Ayo, kita berangkat ke istana. Kalian sudah dengar belum? Baginda sudah 3 tahun naik tahta. Tapi tidak pernah sekalipun menghadiri rapat pagi. Sepanjang hari cuma main di harem. Tenggelam dalam kesenangan duniawi. Semua kekuasaan ada di tangan Perdana Menteri Su. Dia cuma kaisar boneka yang gak punya kuasa. Coba lihat itu. Itu dia putri sah Perdana Menteri Su, Su Lian Yue. Kabarnya untuk seleksi kali ini, Perdana Menteri sudah mengatur semuanya. Baginda kabarnya sudah janji mau mengangkatnya jadi selir agung. Wah, bukankah ini adik perempuanku tersayang? Yang baru saja ditemukan kembali dari pavilion Yanyu. Kok bisa? Anak haram yang baru naik kasta. Berani-beraninya ikut seleksi pemilihan selir. Memangnya sadar diri, pantas tidak kamu di sini. Kakak bisa saja bercanda. Aku ini putri ayahanda. Tentu saja punya hak untuk ikut seleksi ini. Justru kakak, ruam di wajahmu saja belum sepenuhnya sembuh.
Tapi sudah sebegitu ngototnya ingin ikut seleksi. Tidak takut membuat Baginda terkejut nantinya. Tunggu saja kau. Lihat saja nanti, apa kau bisa keluar dari taman kekaisaran ini. Dalam keadaan hidup. Cuma punya nyali sekecil itu, mau bertahan di harem. Benar-benar menggelikan. Hamba, Sulian Yue, menghadap Baginda. Semoga Baginda panjang umur dan berjaya selamanya. Terima, beri gelar Selir Agung. Terima kasih atas kemurahan hati Baginda. Inikah sang kaisar, Jiang Linyuan? Kelihatannya tidak seperti rumor yang beredar kalau dia itu bodoh dan tidak becus. Hamba, Lin Wan King, menghadap Baginda. Semoga Baginda panjang umur dan berjaya selamanya. Dia menatapku. Kenapa? Apa ada sesuatu yang mencurigakan dariku? Angkat kepalamu. Wanita ini matanya lembut. Baiklah, terima dia. Angkat dia menjadi selir Feng, tempatkan di istana Jufang. Hamba laksanakan titah Baginda. Istana Jufang. Apa ini kebetulan, atau dia sudah menyadari sesuatu? Terima kasih atas kemurahan hati Baginda. Anak haram berani-beraninya bikin ulah di istana. Mencuri perhatianku. Kita lihat saja, sampai kapan kau bisa sombong begitu. Terima kasih atas doa kakak. Tentu saja, aku akan terus berjaya untuk waktu yang lama. Baginda. Mengapa tadi Baginda tiba-tiba memberi gelar pada selir Lin itu? Bahkan memberinya nama istana Jufang. Bukankah itu melanggar aturan? Aturan, ya. Aturan ya, aturan. Akulah aturannya di sini. Tapi, Lin Daying itu putri Perdana Menteri Su. Membiarkannya berada di sisimu, aku takut. Apa kau yakin dia benar-benar Lin Wanxing? Apa maksud Anda, Yang Mulia? Lin Wanxing itu putri kandung Perdana Menteri Su. Dia dimanja sejak kecil. Jangankan berkelahi, mengangkat benda berat saja dia tak sanggup. Tapi wanita tadi, ujung jarinya memiliki bekas kapalan akibat sering memegang pedang. Tatapan matanya yang tajam. Itu bukan tatapan seorang putri bangsawan yang hanya berdiam diri di dalam rumah. Lagi pula, kebakaran di pavilion Yanyu beberapa hari lalu. Ada belasan orang yang tewas. Termasuk Lin Wanxing. Jadi menurutmu, wanita yang tiba-tiba muncul dan mengaku sebagai Lin Wanxing ini, siapa dia sebenarnya, Yang Mulia? Kalau begitu, apakah hamba perlu menangkapnya sekarang? Lalu menginterogasinya. Untuk apa ditangkap? Bidak catur yang datang sendiri ke hadapanku, sayang kalau tidak dimanfaatkan. Su Jin ingin menyusupkannya di sisiku, bukan? Aku justru ingin melihat. Bidak ini nantinya akan membantu Su Jin. Atau justru membantuku. Pergilah. Selidiki kebenaran di balik kebakaran di pavilion Yanyu itu sampai tuntas. Serta latar belakang Lin Wanxing ini. Semuanya, aku mau kau selidiki sampai ke akar-akarnya. Baik, Yang Mulia. Hamba mengerti. Hamba akan segera melaksanakannya. Jiang, tidak apa-apa. Menarik sekali. Aku ingin melihat seberapa besar kekacauan yang bisa kau timbulkan. Sebagai pedang tajam yang disembunyikan di bawah bantal ini. Di luar orang bilang aku tenggelam dalam kesenangan duniawi dan mengabaikan urusan negara. Bahkan tidak membaca laporan kenegaraan. Tapi lihatlah, di tengah malam begini. Aku justru sedang membaca tumpukan laporan di ruang kerja ini. Su Jin baru saja mempromosikan 3 orang kepercayaannya. Semuanya adalah murid-muridnya. Dia sudah menggenggam erat Departemen Keuangan dan Departemen Kehakiman. Benarkah? Menjawab Yang Mulia, benar. Perdana Menteri Su juga bilang kalau Anda hanya sibuk bermabuk-mabukan setiap hari. Mengabaikan urusan negara. Mulai sekarang, dia yang akan menangani urusan istana untuk Anda. Menangani untukku. Dia pikir dia siapa? Ada kabar dari Jenderal Zhenbei. Kalian, pergilah dulu. Jenderal Zhenbei sudah melaksanakan perintah Anda. Dia diam-diam telah mengumpulkan kekuatan militer. Siap menunggu komando Anda kapan saja. Bagus. Si rubah tua Su Jin itu. Sudah 3 tahun dia memegang kendali istana. Sudah waktunya semua itu berakhir. Jadi begitu. Ternyata dia bukan kaisar boneka yang tak berdaya. Dia hanya berpura-pura selama ini.
Dia terus menahan diri dan bersabar. Dia berpura-pura mabuk dalam kesenangan 94. Itu semua hanya agar Perdana Menteri Su lengah. Sambil diam-diam menyusun rencana untuk merebut kembali kekuasaan Kaisar. Berani sekali dia. Nekat menyelinap ke ruang belajar Kaisar tengah malam hanya untuk menguping. Berarti keputusannya mengangkatku sebagai selir hari ini. Dan menempatkanku di istana Siming Wufang. Itu sama sekali bukan kebetulan. Jangan-jangan, dia tahu aku bukan Lin Wanxing yang asli. Dia tahu aku punya dendam kesumat dengan Perdana Menteri Su. Makanya dia menahanku di sisinya. Dia ingin menjadikanku pion untuk menghancurkan Perdana Menteri Su. Tadinya kupikir, Xiao Lin Yuan hanyalah kaisar bodoh yang bisa kuperalat. Tapi tak kusangka, pria ini ternyata jauh lebih licik dan sulit ditebak daripada Su Jin. Apakah aku sebenarnya baru saja menempuh jalan pintas menuju balas dendam? Atau justru aku baru saja melangkah masuk ke dalam jebakan yang lebih dalam? Berani sekali dia. Nekat menyelinap ke ruang belajar Kaisar tengah malam hanya untuk menguping. Berarti keputusannya mengangkatku sebagai selir hari ini. Dan memberiku nama Istana Wufang. Itu sama sekali bukan kebetulan. Jangan-jangan, dia tahu aku bukan orang yang asli. Lin Wanxing tahu aku punya dendam kesumat dengan Perdana Menteri Su. Makanya dia menahanku di sisinya. Dia ingin menjadikanku pion untuk menghancurkan Perdana Menteri Su. Tadinya kukira, Xiao Lin Yuan hanyalah raja bodoh yang bisa kuperalat. Tapi tak kusangka, pria ini ternyata jauh lebih sulit ditebak daripada Su Jin. Apakah aku benar-benar menemukan jalan pintas untuk membalas dendam? Atau aku malah masuk ke dalam jebakan yang lebih dalam? Yang mulia, adik hamba bukan hanya cantik rupawan. Tapi dia juga sangat berbakat. Bagaimana kalau dia menari untuk menghibur kita semua? Agar yang mulia juga bisa melihat bakat apa yang sebenarnya dimiliki putri dari kediaman Perdana Menteri. Oh, benarkah? Lin, karena selir agung sudah memintanya. Tunjukkanlah tarianmu kepada kami. Karena selir agung telah memerintahkan. Hamba tidak berani menolak. Hanya saja, hamba tidak berbakat. Tidak mahir menari atau bernyanyi. Hamba hanya bisa sedikit tarian pedang. Izinkan hamba menampilkannya di hadapan yang mulia dan selir agung. Lin Wanxing, beraninya kau. Berani sekali kau menghunuskan pedang di hadapan yang mulia. Apa kau berniat melakukan percobaan pembunuhan? Selir agung terlalu berlebihan. Hamba hanya ingin menghibur yang mulia. Dari mana datangnya tuduhan percobaan pembunuhan itu? Apa selir agung merasa tarian pedang hamba bisa melukai yang mulia? Atau jangan-jangan selir agung menganggap yang mulia bahkan tidak punya nyali untuk menghadapi hal kecil seperti ini? Hahaha, kata-kata yang bagus. Aku ingin melihat sehebat apa tarian pedangmu. Menarilah. Inilah wajah aslinya. Seperti pedang tajam yang tersembunyi di dalam sarung. Begitu keluar dari sarungnya, ketajamannya akan langsung terlihat. Wanita seperti inilah yang pantas menjadi pendampingku. Yang pantas bersamaku menggoncang kekuasaan di ibu kota ini. Hamba telah selesai menampilkan tarian hamba. Tarian pedang yang luar biasa. Lin, kau benar-benar tidak mengecewakanku. Sampaikan titahku. Lin adalah wanita yang lembut dan cerdas. Punya bakat dan paras yang luar biasa. Angin membawa petaka yang menyesakan. Berikan hadiah 100 keping emas. Dan 1000 lembar kain sutra. Hamba patuh pada perintah Paduka. Terima kasih atas kemurahan hati Paduka. Lin Jieyu di kediaman Liu. Paduka. Tarian pedangmu tadi sangat memukau. Hanya saja, tidak seharusnya kau pamerkan di depan banyak orang. Sebenarnya apa yang dia rencanakan? Permaisuri, selir Su sedang murka di sana. Kudengar. Kemarin dia menghancurkan porselen sampai berserakan di istana Zhaoyang. Bahkan dia sampai menghabisi nyawa seorang pelayan kecil. Dia pasti tidak akan membiarkan ini begitu saja. Permaisuri, Anda harus berhati-hati. Aku menunggu dia datang.
Aku ingin melihat trik apa lagi yang bisa dia mainkan. Hamba menghadap Lin Jieyu. Kepala pelayan Li terlalu sungkan. Ada urusan apa Anda datang kemari? Anda bercanda, permaisuri. Mana berani hamba memerintah Anda? Paduka yang mengutus hamba kemari. Meminta Anda ke ruang kerja kekaisaran untuk menemani Paduka berbincang. Minum-minum lagi, dia memanggilku ke ruang kerjanya lagi. Sebenarnya apa maunya? Merepotkan Anda datang jauh-jauh, kepala pelayan Li. Aku akan segera ikut denganmu. Hamba menghadap Paduka. Tidak perlu sungkan, kemarilah dan duduk. Tarian pedangmu tadi sangat bagus. Seumur hidup, aku belum pernah melihat seseorang menari pedang sehebat dirimu. Terima kasih atas pujian Paduka. Itu hanyalah trik kecil yang tidak seberapa. Mohon jangan menertawakan hamba. Tidak seberapa katamu. Bagiku, itu jauh lebih indah. Dibanding tarian-tarian lembut yang membosankan. Tapi aku penasaran. Sebagai putri seorang Perdana Menteri, dari mana kau belajar menari pedang? Dan sehebat ini. Kamu ini putri seorang Perdana Menteri. Kok bisa main pedang? Lagi pula, jago sekali. Menjawab Yang Mulia. Saat hamba masih kecil di luar sana, hamba pernah bertemu dengan seorang seniman tari keliling. Dia mengajarkan hamba beberapa jurus bela diri untuk melindungi diri. Tarian pedang itu juga hamba pelajari darinya. Itu hanyalah keahlian dasar saja. Oh, benarkah? Lalu, bekas luka di lehermu itu datangnya dari mana? Itu karena waktu kecil hamba ceroboh. Tidak sengaja tergores dahan pohon saat sedang bermain. Maaf telah membuat Yang Mulia tertawa. Yang Mulia, hari sudah larut. Anda harus beristirahat. Hamba mohon pamit undur diri. Kenapa terburu-buru ingin pergi? Temani aku duduk sebentar lagi. Yang Mulia, Anda mabuk. Aku tidak mabuk. Aku sangat sadar. Sebenarnya, untuk apa kau mendekatiku? Demi Perdana Menteri Su, atau demi dirimu sendiri? Yang Mulia bicara apa? Hamba mendekati Yang Mulia. Tentu saja demi Yang Mulia. Lagi pula di dalam istana ini, Yang Mulia adalah langit bagi hamba. Segalanya milik hamba adalah pemberian Yang Mulia. Benarkah? Kalau begitu, apakah kau tidak takut? Kalau aku melahapmu, jika Yang Mulia ingin melahap hamba, hamba akan selalu ada di sini. Hanya saja, hamba takut Yang Mulia tidak berani melakukannya. Kalau begitu, apakah kau tidak takut aku melahapmu, jika Yang Mulia ingin melahap hamba? Hamba akan selalu ada di sini. Hanya saja, hamba takut Yang Mulia tidak berani melakukannya. Yang Mulia, hari sudah larut. Sebaiknya Anda segera beristirahat. Hamba pamit undur diri. Sebenarnya berapa banyak yang sudah dia ketahui? Yang Mulia, Lin Jieyu sudah pergi. Menarik, ini semakin menarik saja. Baginda, apa Anda benar-benar jatuh hati pada Lin Jieyu? Jatuh hati? Dia hanyalah sebilah pisau tajam. Sebilah pisau yang bisa membantuku menusuk jantung Perdana Menteri Su. Hanya saja, pisau ini terlalu tajam. Kalau tidak hati-hati, bisa melukai diriku sendiri. Lalu, apa Baginda masih ingin menggunakannya? Kenapa tidak? Aku justru ingin melihat. Apakah pisau itu yang akan lebih dulu menusuk jantung Perdana Menteri Su? Atau justru menusuk jantungku sendiri? Permaisuri, Anda melamun lagi. Beberapa hari ini Anda sering sekali melamun. Apa ada sesuatu yang mengganjal di hati Anda? Tidak apa-apa. Oh ya. Bagaimana dengan tugas yang kuberikan padamu? Sudah jelas semuanya, Permaisuri. Perdana Menteri Su memang benar sering berhubungan dengan orang-orang dari Beidi. Utusan dari Beidi sering sekali diam-diam menyelinap masuk ke kediaman Perdana Menteri. Mereka bisa berada di sana selama setengah hari penuh. Dan lagi, Su Jin diam-diam memelihara banyak pasukan pribadi di sebuah villa di luar kota. Jadi benar Su Jin punya niat untuk memberontak. Sepertinya keputusannya memasukkan Lin Wanxing ke istana bukan hanya sekadar untuk menanam mata-mata.
Tapi lebih dari itu, dia ingin melakukan serangan dari dalam dan luar. Untuk merebut tahta. Terus pantau setiap gerak-geriknya. Segera laporkan padaku jika ada sesuatu. Baik, Permaisuri. Baginda memanggil hamba kemari. Ada perintah apa gerangan? Lin Wanxing. Tidak. Kau bukan Lin Wanxing. Kau adalah orang dari Jiangwu Yanyulou, bukan? Dia tahu. Dia sudah tahu semuanya. Penyamaranku akhirnya terbongkar olehnya. Baginda. Apa yang sebenarnya Anda bicarakan? Hamba tidak mengerti maksud Anda. Tidak perlu mengelak lagi. Sejak hari pertama kau keluar dari istana. Aku tahu kau bukan Lin Wan Yao yang asli. Lin Wan King sejak kecil dimanja dan hidup berkecukupan. Dia bahkan tidak punya tenaga untuk melawan. Sedangkan kau, gerak-gerikmu lincah. Tatapan matamu begitu tajam. Kau jelas bukan orang sembarangan. Kebakaran di paviliun Yanyu. Kematian Lin Wan King. Serta tujuanmu menyamar dan masuk ke istana ini. Aku tahu semuanya. Kau masuk ke istana demi membalaskan dendam pada Perdana Menteri Su, bukan? Untuk membalaskan dendam semua orang di paviliun Yanyu, iya kan? Iya, kalau Yang Mulia sudah tahu semuanya. Mau membunuh atau menyiksaku? Silakan saja. Hanya saja, Jenderal mati dalam keadaan tidak tenang. Dia belum sempat menghabisi Su Jin. Belum sempat membalaskan dendam orang-orang di paviliun Yanyu. Kenapa aku harus membunuhmu? Kenapa aku harus membunuhmu? Yang Mulia, Perdana Menteri Su itu sombong dan sewenang-menang. Dia membentuk kelompok sendiri dan bertindak sesuka hati. Niatnya untuk mengkudeta sudah sangat jelas. Aku pun sudah lama ingin melenyapkannya. Kau ingin membalas dendam. Aku ingin merebut kembali kekuasaanku. Tujuan kita sama. Maksud Yang Mulia, aku harus bekerja sama dengan Anda. Aku akan membantumu membalas dendam, menghabisi Su Jin, dan mencari keadilan bagi semua orang di paviliun Yanyu. Dan kau, membantuku menjatuhkan Su Jin, mengambil kembali kekuasaan kaisar, dan membuatku duduk dengan tenang di singgasana ini. Bagaimana? Baiklah, hamba setuju, Yang Mulia. Hamba bersedia bekerja sama dengan Anda. Bersama-sama melenyapkan Su Jin. Mulai hari ini, kita adalah sekutu. Tenang saja, apa yang sudah kujanjikan padamu pasti akan kutepati. Dendammu, biar aku yang bantu tuntaskan. Baik, Yang Mulia. Ini adalah informasi tentang villa milik Su Jin di luar kota. Dia diam-diam memelihara 3.000 tentara pribadi di sana. Itu semua adalah orang-orang mati yang dia bawa dari perbatasan. Semuanya punya kemampuan bela diri yang luar biasa. 3.000 prajurit pribadi. Si rubah tua itu. Tapi nyalinya ternyata tidak seberapa. Dan lagi, Perdana Menteri Su sedang sering-seringnya bertemu dengan utusan dari Beidi. Akhir-akhir ini mereka sangat sering berkomunikasi. Aku berhasil mendapatkan surat-surat mereka. Dari mantan anak buah di kediaman Perdana Menteri. Su Jin sudah berjanji pada Raja Beidi. Kalau dia berhasil mengkudeta tahta ini, dia akan menyerahkan 30% wilayah Yanmen, Yunzu, dan Lin Xiao kepada Beidi. Memberi upeti setiap tahun. Dan bersumpah setia selamanya. Si tua bangka pengkhianat negara itu. Aku tidak akan pernah melepaskannya. Mohon tenangkan diri Anda, Baginda. Sekarang belum saatnya kita membuat keributan dan memperingatkan musuh. Yang harus kita lakukan sekarang adalah menggerogoti kekuatannya sedikit demi sedikit. Kumpulkan semua bukti pengkhianatannya. Tunggu sampai waktunya tiba. Saatnya memberikan serangan yang mematikan. Kamu benar. Apa rencanamu? Orang yang paling dipercaya Su Jin sekarang adalah 2 muridnya. Wakil Menteri Keuangan, Zhou Xian. Dan Menteri Pekerjaan Umum, Zhao Ping. Mereka berdua, yang satu memegang kendali atas keuangan kerajaan. Yang satu lagi mengurusi proyek pembangunan kerajaan. Mereka benar-benar tangan kanan Su Jin. Tapi, mereka itu hanya akur di luar saja, di dalamnya tidak. Mereka sudah lama bermusuhan gara-gara berebut kekuasaan. Kita bisa memanfaatkan konflik di antara mereka. Supaya mereka saling bermusuhan. Dan saling membongkar rahasia satu sama lain. Dengan begitu,
kita bisa mematahkan kedua tangan kanan Su Jin. Ide yang bagus. Memang benar. Kamu adalah orang yang paling mengenal Su Jin. Bagaimanapun, sekarang aku masih menyamar sebagai putrinya. Jadi aku bisa menyentuh hal-hal yang paling inti darinya. Kepala pelayan Li. Lihatlah betapa serasinya Baginda dan permaisuri kita. Dulu, Baginda selalu bersikap dingin sekali. Aku belum pernah melihat dia sebegitu perhatiannya pada selir manapun sebelumnya. Benar sekali, bukan? Kita yang sudah mengabdi pada Baginda selama bertahun-tahun ini, baru kali ini melihat Baginda begitu mempercayai seseorang. Dulu, Baginda bahkan tidur dengan satu mata terbuka karena waspada. Tapi sekarang, di dekat Nona Lin, dia bahkan melepaskan semua pertahanannya. Coba lihat semuanya. Baginda benar-benar sudah jatuh hati. Tentu saja, Nona kita orangnya baik, cerdas. Dan wajahnya pun cantik. Aneh rasanya kalau Baginda sampai tidak jatuh hati. Bagaimana kabarmu selama di istana akhir-akhir ini? Apakah Baginda masih sangat menyayangimu? Terima kasih atas perhatian ayah. Baginda sangat baik kepada putri. Beberapa hari lalu, dia bahkan baru saja menganugerahi putri gelar Jeyu. Hanya saja, putri sering mendengar orang-orang di istana berbisik bahwa ayah di pengadilan terlihat sangat dekat dengan Tuan Zhou dan Tuan Zhao. Banyak orang yang membicarakan di belakang kalau ayah sedang membentuk komplotan. HMPH. Sekelompok orang bodoh itu tahu apa? Zhou Xian dan Zhao Ping adalah murid yang paling ayah percaya. Apa salahnya jika mereka membantu urusan ayah? Putri hanya mendengar bahwa Tuan Zhou dan Tuan Zhao belakangan ini sedang berselisih hebat. Tuan Zhou diam-diam mengatakan kepada orang lain bahwa Tuan Zhao telah menggelapkan dana gaji dari kementerian dan malah menuduh Tuan Zhou yang melakukannya. Tuan Zhao juga bilang kalau Tuan Zhou menyalahgunakan jabatannya demi kepentingan pribadi dan sama sekali tidak pantas menjadi seorang menteri. Putri takut jika mereka terus bertengkar, itu akan merusak rencana besar ayah. Oh, memangnya ada hal seperti itu? Ayah, ini putri dapatkan dari orang kepercayaan. Ini adalah catatan rahasia Tuan Zhou. Bukti penggelapan yang dilakukan Tuan Zhao. Dan ini surat yang ditulis Tuan Zhao untuk orang lain. Isinya penuh dengan caci maki terhadap Tuan Zhou. Putri mendapatkannya secara tidak sengaja karena takut mereka berdua membuat masalah. Makanya putri segera membawanya agar ayah bisa memeriksanya. Dasar dua makhluk nggak berguna. Beraninya mereka main belakang di belakangku. Ayah, tolong tenanglah. Putri melakukan ini karena takut mereka berdua akan dimanfaatkan oleh orang lain. Kalau sampai itu terjadi, ayah yang akan celaka. Akhirnya, cuma putriku yang mengerti dan selalu memikirkan kepentingan ayah. Kamu tenang saja, masalah ini biar ayah yang urus. Kamu di istana, layani kaisar dengan baik. Usahakan agar segera mengandung benih naga demi mengharumkan nama keluarga Su kita. Mengerti, ayah? Putri mengerti. Putri pasti tidak akan mengecewakan harapan ayah. Sayangku, putriku tersayang. Kamu benar-benar pembawa keberuntungan bagi kekaisaran. Tanpa perlu membuang banyak tenaga. Kamu sudah membantuku memotong tangan kanan dan kiri Perdana Menteri Su. Taktik adu dombamu itu sungguh luar biasa. Ah, itu cuma trik kecil saja. Masih jauh dibanding rencana besar milik Anda, Baginda. Tidak perlu merendah begitu. Kalau bukan karenamu, aku tidak akan semulus ini. Senang rasanya memiliki kamu di sini. Ayah harus membalaskan dendamku. Sejak Lin Wanxing masuk ke istana, Kaisar bahkan tidak pernah melirikku sedikit pun. Dia juga menjebak hingga Tuan Zhou dan Tuan Zhao tersingkir. Sudah jelas dia sengaja memusuhi keluarga Su kita. Ayah benar-benar tidak menyangka putri yang baru kutemukan ini ternyata punya kemampuan sehebat itu. Dulu ayah benar-benar meremehkannya. Dia jelas-jelas punya niat jahat. Coba ayah pikir, dia itu cuma anak haram yang tumbuh besar di rumah pelacuran. Mana mungkin dia mengerti seluk-beluk urusan istana sedalam itu.
Dia pasti sudah bersekongkol dengan kaisar untuk menjatuhkan keluarga Su kita. Keluarga Su. Ayah, cepatlah singkirkan dia. Kalau tidak, cepat atau lambat, dia akan merusak rencana besar ayah. Sekarang belum saatnya bergerak. Dia sedang berada di puncak kasih sayang kaisar. Kalau kita sampai menyentuhnya, itu pasti bakal memancing kecurigaan Baginda. Tapi, mengingat dia begitu lancang dan cari gara-gara, memang sudah saatnya kita kasih dia pelajaran. Biar dia tahu apa yang pantas dilakukan, dan apa yang tidak. Ayah punya rencana apa? Ayah, tenang saja. Putrimu ini sudah tahu apa yang harus dilakukan. Kali ini, aku pasti akan membuat reputasinya hancur lebur. Sampai dia tidak akan bisa bangkit lagi. Yang mulia, ini ramuan penenang dari tabib istana. Katanya Baginda sendiri yang meminta tabib untuk memasakkannya untuk Anda. Agar kondisi tubuh Anda jadi lebih baik. Baginda yang minta dibuatkan secara khusus. Kenapa aku tidak dengar beliau bicara soal ini? Siapa yang mengantar ramuan ini tadi? Pelayan kecil dari tabib istana yang mengantarnya. Dia bilang ini perintah Baginda. Agar Anda segera meminumnya selagi hangat. Selain bahan-bahan untuk menenangkan pikiran. Di dalam ramuan ini ada campuran bunga saffron. Kalau dosisnya sedikit, orang tidak akan sadar. Tapi kalau diminum terus-menerus, tubuh Anda bakal rusak. Dan Anda tidak akan bisa punya keturunan lagi. Ada apa, Yang Mulia? Apakah ramuan ini bermasalah? Licik sekali si Su Lian Yue itu. Dia ingin aku tidak bisa hamil seumur hidup. Supaya jalanku di istana ini terputus. Benar-benar menggelikan. Tadi orang dari istana Cao yang kesini, kan? Iya, tadi pelayan kecil dari istana Cao yang datang. Dia bilang Selir Agung mengundang Anda untuk melihat bunga teratai di istana Cao yang besok. Melihat bunga teratai? Hah, aku yakin dia pasti sedang menyiapkan jebakan untukku. Baguslah, aku juga ingin lihat. Muslihat apalagi yang bisa dia mainkan. Akhirnya kamu datang juga, adikku. Kakak sudah menunggumu cukup lama, ayo silakan duduk. Hamba memberi hormat kepada Selir Agung. Aduh, kenapa harus sungkan begitu sama kakak? Ayo duduk. Cicipi camilan dan teh yang sudah aku siapkan khusus untukmu ini. Hahaha. Cuaca hari ini cerah sekali ya. Membosankan rasanya kalau cuma duduk minum-minum saja. Bagaimana kalau kita pergi ke tepi kolam teratai untuk melepas lampion? Aku sudah sengaja minta orang menyiapkan banyak lampion. Kalian semua bisa menuliskan harapan kalian di lampion itu. Lalu menghanyutkannya ke kolam. Katanya sih, manjur sekali, haha. Ha. Adik, ini lampion untukmu. Cepat tuliskan harapanmu dan hanyutkan ke kolam. Siapa tahu keinginanmu bisa segera terkabul. Ah. Ah. Cepat tolong aku, angkat aku ke atas. Li Wanqian, beraninya kau mendorongku. Cepat, selamatkan Selir Agung dan bawa dia naik. Bagaimana bisa Selir Agung sampai jatuh begitu? Dia yang mendorongku jatuh. Tangkap dia sekarang juga. Baginda, hamba difitnah. Tadi hampir saja hamba yang jatuh ke kolam. Itu murni karena Selir Agung sendiri yang tidak hati-hati lalu terjatuh. Hamba sama sekali tidak mendorongnya. Baginda, mohon tegakkan keadilan bagi hamba. Jelas-jelas dia yang mendorong hamba jatuh. Kalian semua melihatnya, kan? Siapa sebenarnya yang mendorong siapa? Baginda, hamba melihatnya dengan sangat jelas. Selir Agunglah yang sengaja menjegal majikan hamba. Dia ingin membuat majikan hamba jatuh ke kolam. Majikan hamba hanya berusaha melindungi diri. Tanpa sengaja dia menyenggol Selir Agung. Makanya Selir Agung sendiri yang akhirnya jatuh. Baginda, ini kantong uangnya. Baru saja kami temukan dari tubuh Nani Zhang. Isinya adalah serbuk gatal. Nani Zhang sebenarnya berniat. Begitu majikan hamba jatuh ke kolam, dia akan menaburkan bubuk ini ke dalam air. Supaya kulit majikan hamba bentol-bentol kemerahan. Bahkan sup burung puyuh yang diterima majikan hamba kemarin. Di dalamnya juga dicampur bunga safflower.
Itu semua juga ulah selir agung. Suyan Yue, beraninya kau. Beraninya kau di dalam istana ini. Menggunakan cara-cara licik untuk mencelakai selir. Apa kau masih menganggapku ada? Masihkah kau peduli dengan aturan istana? Apa kau masih menganggapku ada? Masihkah kau peduli dengan aturan istana? Bukan begitu, Baginda. Hamba tidak melakukannya. Mereka semua memfitnah hamba. Baginda, jangan dengarkan mereka. Cih. Memfitnah, saksi dan bukti semua ada di depan mata. Masih berani kau mengelak? Dengar perintahku. Selir Susi, karena sifatnya yang iri dan kejam, telah mencelakai selir lain dan melanggar moral istana. Mulai hari ini, dia dilarang keluar dari istana Chaoyang selama 3 bulan. Dia dihukum menyalin kitab Nuji sebanyak 100 kali. Tanpa perintahku. Jangan harap bisa melangkah keluar dari istana Chaoyang walau selangkah. Baginda, bagaimana bisa Baginda melakukan ini padaku? Aku ini putri dari ayahandaku. Baginda tidak boleh melakukan ini padaku. Apakah Baginda terkejut? Hamba tidak apa-apa. Untung saja Baginda datang. Kalau tidak, hamba benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Jangan takut, ada aku di sini. Aktingmu tadi bagus sekali. Hampir saja aku pun ikut tertipu. Jadi, Baginda sudah tahu sejak lama trik murahan si Su Lianyu itu. Bagaimana mungkin aku tidak tahu? Dia mengirim orang untuk mengolesi minyak di pinggir kolam dan mencampurkan bunga safflower ke dalam sup. Aku tahu semuanya dengan sangat jelas. Aku hanya ingin melihat bagaimana caramu menghadapinya. Tak disangka, kau justru membalas serangannya dengan begitu telak. Benar-benar membuatku terkesan. Gadis kecil, kau justru membuatku semakin penasaran. Apakah Baginda tidak takut kalau hamba benar-benar celaka karenanya? Aku tidak akan membiarkan siapapun mencelakaimu. Selama ada aku, jangan ada yang berani menyentuhmu walau seujung kuku. Syukurlah, dengan bukti-bukti ini, si tua bangka Sujin itu tidak akan bisa meloloskan diri lagi. Sujin, kau berhutang padaku. Hutang pada semua orang di pavilion Yanyu. Akhirnya, saatnya kau membayarnya. Tenanglah, anakku. Di perjamuan malam tahun baru Imlek nanti, aku akan membuat kehormatannya hancur berkeping-keping dan memastikan dia mati tanpa kubur. Aku akan memberikan keadilan bagi semua orang di pavilion Yanyu yang telah mati. Hahaha, Yang Mulia. Hari ini malam tahun baru Imlek. Seluruh negeri sedang merayakannya. Hamba punya sesuatu untuk dipersembahkan kepada Yang Mulia. Semoga setelah melihat ini, Baginda bisa sadar akan kesalahan diri. Baginda telah bersekongkol dengan musuh asing. Berniat melakukan makar. Ini adalah bukti nyata. Hamba mohon pada Ibu Suri untuk bertindak. Gulingkan kaisar yang tidak becus ini. Demi kedamaian dunia. Berani-beraninya kau memfitnah Baginda. Baginda, sampai titik ini, masih ada yang ingin Baginda katakan? Pasukan di luar istana sudah mengepung tempat ini rapat-rapat. Hari ini, kau takkan bisa lari kemanapun. Apa kau benar-benar mengira tahtaku bisa kau rebut semudah itu? Apa kau pikir bukti yang kau pegang itu asli? Kau sudah tahu dari awal. Sejak saat kau mengirim orang untuk mencuri bukti itu. Aku sudah tahu semuanya. Kau yang haus kekuasaan. Membentuk kelompok sendiri. Mencoba merebut tahta. Dan berkhianat pada negara. Semua kejahatanmu itu tak terhitung jumlahnya. Hari ini, aku akan menjalankan keadilan atas nama langit. Dan menangkapmu. Penjaga, tangkap Sujin dan semua pengikutnya sekarang juga. Interogasi mereka dengan sekeras-kerasnya. Yang Mulia, hamba tidak bersalah. Kau benar-benar bajingan munafik. Aku tidak terima. Kau tidak terima. Justru aku yang lebih tidak terima.
Ibu, Jiang Wu. Kau masih pantas memanggilku ibu. Apa kau pikir kebakaran di pavilion Yanyu itu benar-benar hanya ulah Lin Wanxing dan Su Jin? Biar ku beritahu, aku juga terlibat di dalamnya. Tidak mungkin. Ibu adalah ibuku. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin ibu berkomplot dengan mereka? Bagaimana bisa ibu tega bekerja sama dengan mereka? Jiang Wu, apa kau tahu? Kenapa aku menghabiskan seumur hidupku di pavilion Yanyu? Karena aku hanyalah selir Su Jin. Wanita yang dibuang begitu saja olehnya. Demi mengejar jabatan dan kekuasaan saat itu. Aku membencinya seumur hidupku. Kupikir kau bisa membantuku membalaskan dendam. Dan membuatnya hancur sehancur-hancurnya. Tapi lihat kau malah bersekongkol dengan musuhnya. Bercampur dengan sang kaisar itu. Kau melupakan dendam pavilion Yanyu. Dan melupakan dendamku. Setelah aku diselamatkan oleh orang-orang Su Jin. Aku terus berada di bawah kendalinya. Dia mengancam nyawaku. Memaksaku melihatmu masuk ke dalam perangkapnya selangkah demi selangkah. Melihatmu bekerja sama dengan kaisar. Lalu hari ini, memberikan pukulan mematikan bagi kalian berdua. Hahaha. Kenapa? Ibu, kenapa ibu tega melakukan ini padaku? Aku ini dibesarkan oleh tangan ibu sendiri. Bagus, Sen Qingcan. Kerja bagus. Hari ini, meskipun aku harus mati, bisa menyeret kalian berdua ke liang kubur. Itu sudah cukup bagiku. Pasukan di luar istana itu bukan tentara Xiao Ling Yuan milikmu. Melainkan pasukan mati yang diam-diam kubesarkan. Hari ini, Aula Taihe ini akan menjadi saksi. Istana ini akan menjadi tempat persembunyian yang mematikan bagi kita. Sampaikan perintahku. Perintahkan Jenderal Penjaga Utara untuk membawa 100.000 pasukan guna memburu Su Jin. Habisi mereka semua tanpa ampun. Kau berani mengkhianatiku. Mengkhianatimu. Aku bahkan tidak pernah tunduk padamu. Jadi, dari mana datangnya kata pengkhianatan itu? Su Jin, kau pikir setelah kau membuangku dulu dan melemparku ke tempat penuh debu itu, aku akan pasrah begitu saja? Kau pikir dengan mengancam nyawaku, aku akan membantumu melakukan kejahatan ini? Kau salah. Sejak saat kau menyentuh pavilion Yanyu, ajalku sudah ditentukan. Ibu, kau. Jadi tadi kau hanya membohongiku. Anak bodoh. Kalau ibu tidak membohongimu, kalau ibu tidak memainkan sandiwara itu, bagaimana mungkin Su Jin bisa lengah? Bagaimana mungkin dia mau menunjukkan semua kartu asnya? Ibu tidak pernah berniat mencelakaimu. Setiap orang di pavilion Yanyu adalah keluarga bagi ibu. Saat Su Jin ingin membakar pavilion dan membunuh semuanya, hati ibu jauh lebih hancur daripada dirimu. Nama asliku adalah Sen Qingci. Dulunya, aku adalah pemimpin pengawal rahasia mendiang kaisar. Saat itu, mendiang kaisar mencium gelagat pemberontakan Su Jin dan mengutusku untuk berpura-pura tunduk padanya demi mengumpulkan bukti kejahatannya. Kemudian, karena Su Jin ingin memanjat kekuasaan, dia membuangku ke pavilion Yanyu. Sejak itu, aku mengubah pavilion tersebut menjadi titik intelijen yang ditinggalkan kaisar. Aku bersembunyi di sana, menanti waktu yang tepat. Lin Wanxing adalah pion yang Su Jin tanam di sisimu. Dia sudah tahu sejak lama kalau aku adalah agen rahasia. Jadi, dia menyuruh Lin Wanxing berpura-pura menjadi saudara yang dekat denganmu. Menunggu waktu yang pas agar dia bisa membunuhmu dan membakar pavilion itu. Lalu, dengan identitas sebagai putri bangsawan, dia akan masuk ke istana untuk menjadi mata-matanya. Hari itu, aku sudah mengatur segalanya agar An Wei menyelamatkanku dan sengaja membiarkan Lin Wanxing mencelakaimu. Itu semua supaya kamu bisa melihat kebenaran yang sesungguhnya dan membangkitkan keberanian dalam dirimu, agar kamu bisa menggantikan Lin Wanxing masuk ke istana dan menjadi kunci untuk menghancurkan rencana mereka. Setelah Su Jin menangkapku
Dia memaksaku untuk berpura-pura mengkhianatimu. Katanya ingin memberikan serangan mematikan bagi kalian di perjamuan malam tahun baru. Aku pun mengikutinya sesuai rencana. Semua itu demi melihat kehancurannya dengan mata kepalaku sendiri hari ini. Melihatnya membayar hutang nyawa pada saudari-saudariku di pavilion Yanyu yang telah tiada. Ibu. Kukira ibu sudah meninggal. Kukira ibu mengkhianatiku. Anak bodoh, mana mungkin ibu tega melakukan itu? Ibu yang membiarkanmu menderita. Membiarkanmu sendirian di dalam istana yang dalam ini, merasa ketakutan. Dan harus melangkah dengan sangat hati-hati. Lin Si Jiangwu. Lemah lembut dan berbudi luhur. Cerdas dan hebat dalam membantu kami membasmi pengkhianat serta menjaga ketentraman negara. Jasanya sungguh tak ternilai. Hari ini, kami mengangkat Lin Si Jiangwu sebagai permaisuri. Untuk menjadi teladan bagi seluruh negeri. Demikian titah ini. Baginda, itu sama sekali tidak bisa dilakukan. Lin Si, tidak. Jiangxi, dia berasal dari pavilion Yanyu. Dia hanyalah wanita penghibur. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi permaisuri negeri Daseng kita? Ini akan menjadi bahan tertawaan seluruh dunia. Mohon Baginda mempertimbangkannya kembali. Baginda, Jiangxi menggantikan identitas orang lain untuk masuk ke istana. Itu sudah termasuk tindakan menipu kaisar. Baginda tidak menghukumnya saja sudah merupakan kemurahan hati yang luar biasa. Bagaimana mungkin dia diangkat menjadi permaisuri? Itu benar-benar tidak boleh dilakukan. Benar, Baginda. Permaisuri harus berasal dari keluarga terpandang dan terhormat. Jiangxi berasal dari kalangan rendah. Sungguh tidak pantas menjadi permaisuri. Mohon Baginda menarik kembali titah tersebut. Tuan-tuan sekalian bilang aku berasal dari kalangan rendah dan tidak pantas menjadi permaisuri. Kalau begitu, aku ingin bertanya pada kalian semua. Aku berasal dari rumah pelacuran Yanyu. Tapi seumur hidupku, aku tidak pernah berkhianat pada negara. Tidak pernah mencelakai orang-orang baik. Dan tidak pernah melakukan hal yang merugikan kerajaan besar ini. Tidak pernah melakukan apapun yang menyakiti rakyat. Kalian semua, para pejabat, berasal dari keluarga bangsawan terpandang. Berpendidikan tinggi dan banyak membaca. Tapi, saat Su Jin merampas kekuasaan dan berniat merebut tahta, di mana kalian semua? Di mana kalian saat itu? Saat Su Jin berkhianat, menjual negara, dan menyerahkan wilayah kita. Di mana kalian saat itu? Kalian semua entah itu menjilat Su Jin, membantu si penjahat melakukan keburukan, atau hanya diam membisu karena takut. Sekarang, setelah Su Jin disingkirkan, baru kalian berani berdiri di sini dan menghina latar belakangku yang rendah. Aku, Jiangwu, memang berasal dari kalangan bawah. Tapi hatiku mencintai tanah air ini. Aku berani melawan pengkhianat. Aku berani membantu Baginda menstabilkan negara. Kalian yang katanya kaum bangsawan, hanya tahu caranya cari aman dan menjilat penguasa. Beraninya kalian menilaiku tidak pantas. Dia adalah permaisuriku. Aku yang menentukan dia pantas, maka dia pantas. Siapapun yang berani mengucapkan satu kata saja untuk menghina permaisuri, akan dianggap sebagai kaki tangan pengkhianat. Hukuman mati tanpa ampun. Baginda sangat bijaksana. Selamat untuk Baginda dan permaisuri. Hidup Baginda, hidup, hidup, hidup selamanya. Putriku akhirnya sudah dewasa. Kini sudah menjadi permaisuri. Ibu sungguh sangat bahagia untukmu. Terima kasih, Ibu. Tanpamu, tidak akan ada aku yang seperti sekarang ini. Dasar anak bodoh, kenapa harus sungkan dengan ibu? Nanti setelah menjadi permaisuri, kamu tidak boleh lagi menanggung segalanya sendirian seperti dulu. Ada Baginda yang akan mendampingimu. Dan ada ibu, jadi tidak perlu takut apapun. Permaisuriku, kau terlihat sangat cantik hari ini. Baginda bisa saja menggoda hamba. Anakku, dulu, kamu memikul dendam yang terlalu berat sendirian. Kamu sudah menderita terlalu banyak. Mulai sekarang, ada aku di sisimu. Aku tak akan membiarkanmu merasa tidak adil sedikit pun. Aku akan memberikan segalanya yang terbaik di dunia ini untukmu. Melindungimu agar hidup tenang selamanya. Dendam kesumat sudah terbalaskan.
Keinginan sudah tercapai. Kukira semuanya sudah berakhir dengan tenang. Hari-hari ke depan akan menjadi masa yang damai. Negara akan aman dan tenteram. Namun, dia tidak tahu bahwa krisis yang jauh lebih besar sedang diam-diam mendekat. Ibu, apa yang terjadi? Mengapa ibu begitu cemas? Anakku, lihat ini. Ini aku temukan di ruang rahasia milik Su Jin. Ini adalah perjanjian rahasianya dengan Raja Beidi. Awalnya kupikir itu hanya persekongkolan biasa. Tapi ternyata, dia berani menjanjikan 30% wilayah kita kepada Raja Beidi. Demi meminjam 1.000.000 tentara Beidi. Untuk membantunya merebut tahta. 30% itu adalah benteng pertahanan perbatasan Daseng kita. Jika sampai jatuh ke tangan pasukan Beidi, mereka bisa langsung menyerbu masuk ke ibu kota kita. Su Jin sudah mati. Apakah Raja Beidi tetap akan mengerahkan pasukan sesuai perjanjian? Pasti akan. Beidi sudah lama mengincar wilayah Daseng kita. Meskipun Su Jin sudah mati, mereka tak akan melewatkan kesempatan emas ini. Mereka pasti akan menggunakan perjanjian itu sebagai alasan untuk menyerang ke selatan. Memanfaatkan kondisi Daseng yang baru saja meredam kekacauan internal. Saat fondasi negara belum stabil, mereka akan menyerang habis-habisan. Jiang Wu. Laporan darurat dari perbatasan Senyi, 1.000.000 tentara Beidi sudah mengepung wilayah kita. Gerbang Yanmen sudah terkepung. Komandan penjaga meminta bala bantuan. Baginda, Beidi sudah bertindak keterlaluan. Kita tidak boleh mundur sedikit pun. 30% wilayah itu adalah gerbang negara. Tidak boleh hilang. Aku sudah memerintahkan Jenderal Zhenbei untuk memimpin pasukan menuju perbatasan dan melakukan perlawanan. Masalahnya, kekuatan militer kita di istana sedang terpecah. Persiapan logistik dan pangan juga butuh waktu. Aku takut kita tidak akan sanggup menahan gempuran 1.000.000 pasukan musuh dari utara. 5252, ada apa denganmu? Panggil tabib, cepat panggil tabib istana. Bagaimana ini? Sebenarnya apa yang terjadi pada Permaisuri? Cepat katakan sesuatu. Paduka. Permaisuri. Permaisuri terkena racun kronis yang sangat mematikan. Racun ini bernama Qian Jiuyin. Tidak berwarna dan tidak berbau. Sudah bersarang di dalam tubuh selama berbulan-bulan. Biasanya sama sekali tidak menunjukkan gejala apapun. Tapi begitu emosinya terguncang, racunnya akan langsung menyerang. Racunnya akan langsung menyerang jantung. Tidak ada penawarnya, Paduka. Ah, jangan bicara omong kosong. Aku perintahkan kau, bagaimanapun caranya, kau harus menyembuhkan Permaisuri. Jika kau tidak bisa menyelamatkannya, aku akan penggal kepalamu. Aku akan penggal kepala seluruh tabib di sini. Hahaha. Ampun, Paduka, ampunilah hamba. Hamba tidak berdaya, racun ini adalah racun legendaris dari wilayah barat yang sudah punah lama sekali. Hamba benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Pasti Su Lian Yue. Pasti dia pelakunya. Saat anakku baru masuk ke istana, dia terus-menerus dipersulit olehnya. Setiap hari dikirimi sup obat dan camilan. Pasti saat itulah dia meracuninya. Paduka, jangan persulit para tabib itu. Bisa mengenalmu sampai sejauh ini. Dan melihat musuh-musuh kita mendapatkan balasannya. Aku sudah merasa sangat puas. Jangan bicara sembarangan. Aku ini seorang kaisar. Aku menguasai wilayah yang luas ini. Aku pasti bisa menemukan penawarnya. Aku pasti bisa menyelamatkanmu. Pasukan utara itu akan kupukul mundur. Kerajaan ini akan kujaga dengan baik. Tapi kau juga harus tetap di sisiku. Kita akan melihat indahnya negeri ini bersama-sama. Tahun demi tahun, selamanya. Kita takkan pernah terpisahkan. Kamu dengar tidak? Baiklah, aku akan terus menemanimu. Baginda, akhirnya Anda datang menjenguk hamba. Hamba sadar, hamba sudah salah. Hamba berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Tapi, jangan biarkan hamba keluar dari sini ya. Bulan Uni Soviet. Apakah kamu yang meracuni Jiang Wu dengan racun Qian Tiyan itu? Jiang Wu. Dia terkena racun.
Hahaha, baguslah. Memang seharusnya dia mati saja. Aku memang menginginkan dia mati. Aku ingin dia ikut mati dan menemani keluarga Sukami di alam sana. Di mana penawarnya? Katakan, di mana penawarnya? Di mana penawarnya? Cepat katakan. Racun Tiandu itu tidak ada penawarnya. Aku memang ingin dia mati. Sekalipun aku harus mati, aku akan tetap menariknya ikut ke neraka bersamaku. Xiao Li Yuan. Meskipun kau membunuhku, kau tetap tidak akan bisa menyelamatkannya. Tunggu saja sampai kau harus mengurus jenazahnya nanti. Hahaha. Seret dia keluar dan awasi dengan ketat. Kalau sampai sesuatu terjadi padanya, aku akan menghabisi kalian semua sebagai gantinya. Sekarang pergi. Hahaha. Baginda, mohon jangan terlalu cemas. Tuhan tidak akan menutup semua jalan. Pasti ada cara lain. Kita pasti bisa menemukan penawarnya. Benar, pasti ada jalan keluar. Meskipun aku harus menjelajahi seluruh penjuru dunia ini, aku tetap harus menemukan penawar itu. Demi membawa Wu Er kembali. Bagaimana keadaan Dokter Suci? Apakah sudah ada cara untuk menyembuhkannya? Benar, Baginda. Racun Qian Zuyin bukannya tidak bisa disembuhkan. Hanya saja, dibutuhkan dua jenis bahan obat yang sangat langka. Biji teratai salju dan rumput zuisin. Biji teratai salju tumbuh di tempat yang sangat dingin di kutub utara. Di dunia ini hanya tersisa 3 butir saja. Dan salah satunya berada di tangan Jenderal Zhenbei yang menjaga perbatasan. Itu adalah pemberian dari mendiang kaisar dulu. Jimat penyelamat nyawa milik Jenderal Zhenbei. Dan rumput zuixin itu adalah tanaman obat eksklusif milik Paviliun Yanyu. Dulu, demi memulihkan dan menenangkan kondisi tubuhku, aku sengaja menanamnya di halaman belakang paviliun. Setelah kebakaran besar itu, entah apakah masih ada yang tersisa. Bagus sekali, Shen Yi. Seberat apapun itu, aku harus mendapatkan kedua obat ini. Terkait kekacauan di utara, aku akan turun langsung memimpin pasukan. Pergi ke perbatasan untuk mengambil biji teratai salju. Pada saat yang sama, kirim orang ke reruntuhan paviliun Yanyu dan gali sampai ke akarnya. Aku harus menemukan rumput zuixin itu. Jangan, Paduka. Situasi di istana belum stabil. Para pengkhianat pun belum disingkirkan. Jika Paduka meninggalkan ibu kota, negara pasti akan kacau balau. Mereka yang bersembunyi dalam bayang-bayang pasti akan mengambil kesempatan untuk berbuat onar. Kedaulatan negara berada di ambang kehancuran. Jika aku tidak pergi, anakku akan mati. Jika negara ini hancur, aku bisa merebutnya kembali. Tapi jika anakku tiada, aku tidak akan memiliki apa-apa lagi. Keputusanku sudah bulat. Aku akan memimpin pasukan ke medan perang, memadamkan pemberontakan di utara, dan mengambil obat penawar itu. Paduka, jangan demi diriku. Mengabaikan nasib negara. Rakyat Daseng masih membutuhkan Paduka. Aku tidak mengizinkanmu mati. Wilayah kekuasaanku ini harus aku jaga bersamamu. Rakyatku harus aku lindungi bersamamu. Tanpamu, wilayah yang luas ini bagiku hanyalah sebuah makam yang sunyi. Paduka, lapor segera. Di dalam ruang rahasia milik Su Jin, ditemukan sebuah surat rahasia. Penerimanya adalah Sang Guru Agung, Zhang Chongan. Segera sampaikan titahku. Kepung kediaman Taifu. Tangkap Zhang Chongan dan semua pengikutnya. Jika melawan, bunuh di tempat. Baik, laksanakan perintah Baginda. Ling Yuan kecil, kau sudah terobsesi dengan permaisuri iblis itu. Sampai mengabaikan urusan negara. Hari ini, aku datang membawa dekrit kaisar untuk membersihkan istana dari pengaruh siluman. Jika kau masih punya nyali, segera buka gerbang kota dan menyerahlah. Aku masih bisa membiarkanmu mati dengan tenang. Zhang Chongan, kau bersekongkol dengan Su Jin. Berkhianat pada negara dan menjual rahasia kita. Kau meracuni permaisuri. Dan berani-beraninya memberontak. Tingkahmu benar-benar menjijikkan. Dosamu tak terampuni. Masih berani kau bicara omong kosong di sini. Hari ini, aku pastikan kau tidak akan bisa keluar dari sini hidup-hidup.
Zhang Chongan, kau menyerbu penjara. Bekerja sama dengan musuh. Meracuni permaisuri. Dan melakukan pemberontakan. Dosamu sudah tak terhitung lagi. Baginda, ada laporan mendesak dari perbatasan. 1 juta tentara musuh sedang menggempur gerbang Yanmen. Jenderal Wei bertempur mati-matian mempertahankan gerbang. Dia terluka sangat parah. Gerbang Yanmen akan segera jebol. Kita tidak akan bisa menahannya lebih lama lagi. Semua prajurit, dengarkan perintahku. Kita berangkat sekarang juga. Bergerak cepat ke gerbang Yanmen. Urusan keamanan di dalam istana dan kestabilan ibu kota, aku serahkan sepenuhnya kepadamu. Aku akan memimpin 30.000 kavaleri elit. Berpacu dengan waktu. Bergegas menuju perbatasan. Kau harus menjaganya dengan baik. Pastikan istana tetap aman. Tunggu aku kembali. Serahkan pada hamba, Baginda. Hamba, Lao Shen, bahkan jika harus mempertaruhkan nyawa ini. Saya pasti akan melindungi permaisuri dengan selamat. Jaga istana ini sampai saya kembali. Menunggu Baginda kembali dengan kemenangan. Para prajurit Daseng, dengarkan perintahku. Ikuti aku, kita habisi musuh itu. Lindungi tanah air kita. Lindungi Baginda, cepat lindungi Baginda. Tak sampai setengah hari, gejolak perang yang begitu hebat di perbatasan ini akhirnya berhasil dipadamkan sepenuhnya oleh Xiao Linyuan. Baginda, mewakili seluruh rakyat di gerbang Yanmen, saya menghaturkan terima kasih atas kemurahan hati Baginda. Jenderal telah gigih mempertahankan perbatasan. Jasamu sangatlah besar. Hari ini aku datang kemari. Pertama untuk menumpas pemberontakan musuh di utara. Dan kedua, untuk meminta satu hal padamu. Biji teratai salju, hamba mengerti. Seseorang, segera ambilkan biji teratai salju itu, baik. Baginda, ini biji teratai saljunya. Dengan adanya biji teratai salju ini, racun Qiantuyin akhirnya ada penawarnya. Tinggalkan sebagian pasukan untuk berjaga di perbatasan. Dan bersihkan sisa-sisa musuh dari utara. Sisanya bersiap, kita segera kembali ke ibu kota. Baik. Setelah mendapatkan biji teratai salju itu, Xiao Linyuan tak berani membuang waktu sedetik pun. Harus lebih cepat lagi. Aku harus segera kembali ke ibu kota demi menyelamatkan anakku. Anakku, kau harus menungguku. Mai Siang, Jenderal. Jika penawarnya tidak segera tiba, aku takut dia tidak akan bertahan sampai hari ini. Baginda, syukurlah. Masih sempat. Selama kau masih hidup, aku rela melepaskan segalanya. Meskipun menara Yanyu telah hancur dalam kobaran api, namun masih ada secercah harapan yang tersisa. Nona Seng. Bawahan telah menemukan tanaman Zui Xinjiao yang selamat. Di bawah reruntuhan bekas menara Yanyu. Selama akarnya masih ada, maka masih ada harapan. Jiang Wu, kau harus bertahan. Kitab rahasia yang ditinggalkan mendiang kaisar akhirnya berhasil disempurnakan saat ini. Melepaskan harapan terakhir Qian Zunyin. Baginda, penawarnya sudah jadi. Biarpun pahit, harus tetap bertahan. Anakku, ayah sudah kembali. Entah berhasil atau tidak. Inilah saat penentuannya. Darah beracunnya sudah keluar. Ayah sudah kembali. Anakku sudah tidak apa-apa. Akhirnya kau sadar juga. Selamat, Baginda. Selamat, Permaisuri. Racun di dalam tubuh Permaisuri sudah dibersihkan sepenuhnya. Hanya perlu istirahat beberapa puluh hari lagi untuk pulih total. Malam ini, penawar yang dibuat dengan susah payah di tengah keputusasaan itu akhirnya berhasil menarik Jiang Wu kembali dari ambang kematian dan membuat istana kembali dipenuhi tawa. Ibu, tidak bisakah ibu tinggal di istana menemaniku saja? Aku tidak ingin ibu pergi.
Anak bodoh, ibu tidak terbiasa tinggal di istana. Yan Yulou adalah tempat ibu menghabiskan seluruh hidup ibu. Ibu ingin kembali melihatnya. Lagi pula, sekarang kau sudah jadi permaisuri. Dan ada Baginda yang menemanimu. Ibu sudah sangat tenang. Ibu hanya kembali ke Yan Yulou. Bukan berarti tidak akan kembali lagi. Kalau kau merindukan ibu, kapanpun kau bisa keluar istana untuk menemui ibu. Ibu juga akan sering datang ke istana untuk menemuimu. Sudahlah, jangan bersedih lagi. Sen Yi hanya ingin menjalani kehidupan yang ia inginkan. Kita harus ikut bahagia untuknya. Nanti kita sering-sering menjenguknya, ya. Anakku. Lihatlah, ini adalah negeri yang kita jaga bersama. Benar, dengan adanya Baginda. Dengan adanya negeri ini. Dan adanya ibu di sisi kita. Semuanya terasa sempurna. Dulu aku selalu berpikir bahwa hidupku hanya untuk membalas dendam. Tapi setelah bertemu denganmu, baru aku sadar. Ternyata, alasanku hidup. Kita masih bisa merasakan bahagia. Masih bisa memiliki harapan yang tak tergantikan. Dulu, kamu selalu bilang, dirimu itu ibarat bilah pisau yang tersembunyi di balik bantal. Takut jika nantinya malah memicu api. Melukai diri sendiri, sekaligus melukai orang lain. Tapi, apa kamu tahu? Bilah pisau milikmu itu, tidak sedikit pun melukaiku. Justru, kamu malah menerangi hidupku yang tadinya gelap gulita. Akhir yang paling indah di dunia ini. Tidak lain adalah, saat di hatiku ada kamu. Dan di matamu, hanya ada aku. Bersama menatap terbit dan terbenamnya matahari. Saling menjaga seluruh negeri ini. Sejak saat itu, tak ada lagi badai yang menerjang. Tak ada lagi perpisahan.